Oke, pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah bagaimana sih caranya membuat splash screen. Jadi splash screen itu adalah sebuah tampilan yang muncul ketika kita buka aplikasi, lalu misalkan saja ada logo perusahaannya, lalu ada tulisan loading seperti itu. Nah, di splash screen ini kita bisa melakukan banyak hal seperti misalkan saja kita ingin mengambil data dari servernya terlebih dahulu, atau kita bisa langsung saja ke home-nya tanpa mengambil data dari server, cuma loading aja. Nah, caranya itu adalah kita buat terlebih dahulu di sini namanya splash screen.js. Nah, perlu diperhatikan di sini saya menggunakan Pascal Keys. Jadi di depan sini huruf besar, ini juga huruf besar untuk memisahkan masing-masing katanya. Jadi kita akan import React komponen dan kita akan buat kelas komponen baru. Kita akan buatkan view di sini, lalu kita akan isikan teks ini splash screen. Kemudian jangan lupa import view dan teksnya biar nggak error. View lalu teks dari React Native. Nah, simpan dulu. Sekarang kita akan tambahkan rutenya di dalam app.js-nya. Jadi bisa dibayangkan ini seperti daftar petanya ya. Pakai Ctrl+Shift+D. Jadi klik di sini dulu, Ctrl+Shift+D untuk duplikat. Splash screen kita ganti di sini. Nah, untuk namanya importnya ini dengan ini samakan saja ya. Kemudian kita juga duplikat yang ini. Pakai Ctrl+Shift+D, lalu kita akan copy ini, pastekan di sini. Jadi nggak usah ngetik ulang. Kalau bisa di copy paste, silahkan di copy paste gitu biar cepat. Kemudian kalau kita set home-nya ke splash screen seperti itu. Ini kan belum refresh. Jadi cara kedua untuk refresh, klik ini emulatornya lalu tekan R2 kali, maka dia akan refresh. Ini splash screen. Nah, ini masih diam kayak begitu. Caranya untuk memindahkan ke screen lain, misalkan saja splash screen-nya muncul selama 3 detik. Setelah 3 detik itu kita mau pindah ke home. Nah, cara itu bagaimana? Jadi kita akan menggunakan namanya komponen didmount. Komponen didmount ini apa sih? Jadi komponen didmount, ya ini salah satu dari life cycle yang ada di React, yaitu ada penyelesaiannya di sini. Jadi dipanggil ketika komponen itu mounted. Artinya itu di sini itu ketika ini splash screen itu muncul gitu, maka dia akan menjalankan code ini. Kalau misalkan kita tambahin console.log di sini, didmount. Gitu, simpan. Ketika dia refresh, maka kalau kita klik di sini, maka dia akan muncul didmount. Kalau kita refresh 2 kali di sini, maka ketika dia muncul ini, maka akan muncul didmount gitu. Oke, biasanya ngapain sih di komponen didmount ini? Jadi kita itu biasanya mengambil data dari server di sini gitu. Ataupun kita akan menggunakan operasi-operasi yang biasanya dilakukan sebelum user itu ngeklik ke dalam tampilan gitu. Oke, di sini kita akan menambahkan namanya set timeout. Oke, di sini kita akan memanggil set timeout. Jadi set timeout itu apa sih? Jadi set timeout itu adalah sebuah code yang bisa berjalan setelah beberapa waktu. Misalkan saja Anda ingin menunggu 2 detik dulu, pakai 2000 di sini 2 detik. Lalu Anda ingin menjalankan console.log ini. Misal seperti itu, kita simpan. Lalu kita jalankan di sini didmount. Coba kita ganti dulu x didmount gitu misal. 2 detik. Oke, maka akan muncul. Jadi kita akan menambahkan code untuk pindah screen ke home-nya di sini. Perlu diperhatikan, jika Anda menggunakan seperti biasa seperti ini ini sedikit bahaya. Nah, saya akan contohkan kenapa. Kita hapus dulu ya ini props-nya atau parameternya. Jadi kita akan ganti ini jadi home gitu. Oke, 2 detik ini splash screen. Oke, udah pindah ya ke hello world. Kalau kita tekan tombol kembali di sini, maka dia akan balik ke splash screen dan si user itu bakalan stuck. Nah, kita nggak mau si user stuck di splash screen. Jadi ada sebuah function di React Navigation yang bisa membantu kita di sini. Jadi ketika kita navigasi ke home, stucknya itu udah hilang. Caranya itu gimana? Jadi kita bisa import terlebih dahulu stack action. Jadi kita bisa menggunakan beberapa komen tambahan dari stack action ini. Ada replace, push, pop, pop to pop. Kemudian untuk menggunakannya ini kita bisa lakukan seperti ini. Ini saya akan hapus dulu. Jadi this.props.navigation.dispatch ini nggak usah dihafal, cukup
cukup di copy aja. Kemudian start action dot replace home, artinya itu, jadi intinya itu ketika dia itu pindah screen, kita ingin melupakan dulunya itu adalah ada splash screen gitu. Jadi kita ingin menghilangkan splash screennya pakai code ini. Kalau kita simpan, dia bakalan refresh 2 detik, pindah ke home. Kalau kita tekan kembali, maka akan keluar dari aplikasi seperti ini. Kalau kita jalankan lagi, maka akan pindah ke home lagi seperti ini setelah 2 detik. Nah, di sini Anda bisa kustomisasi. 1 detik itu 1000, 1,5 detik itu 1500 seperti itu. Kalau misalkan Anda ingin 3,5 detik pakai 3500 seperti itu. Kalau kita simpan lagi, oke, di sini kalau kita disimpan, kita perlu refresh lagi untuk balik lagi ke splash screen. Splash screen. Oke, udah pindah ke hello world lagi ya.